10 kerajaan gaib di Indonesia yang masih dipercaya hingga kini. Hello Indigo Friend, Indonesia adalah gudangnya hal-hal gaib yang penuh mitos. Sejak dahulu, sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal yang tidak wajar tersebut, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat mistis, bahkan kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu dipercaya ada di beberapa titik di Indonesia. Di dalam kerajaan itu diyakini ada makhluk tak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa orang di Indonesia mengaku pernah sampai ke wilayah kerajaan itu. Berikut adalah 7 kerajaan gaib di Indonesia yang masih dipercaya hingga kini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Silahkan komen sesuka kalian, klik like dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Kerajaan Gaib Laut Selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, Kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mitos tentang keberadaan ratunya pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara Kerajaan Laut Selatan dengan Kerajaan Mataram. Konon, Ratu Laut Selatan itu adalah keturunan Prabu Siliwangi. Pada saat itu, sang permaisuri tengah mengandung 2 orang putri. Yang satu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Sedangkan yang satu lagi bernama Dewi Lanjar, penguasa pantai utara Jawa. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan Gaib Alas Purwo dipercaya ada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Kesan mistis yang ditimbulkan dari dalam hutan lindung tersebut membuat orang semakin percaya tentang Kerajaan Alas Purwo. Belum lagi hingga kini masih banyak masyarakat yang melakukan bertapa atau bersemedi di Alas Purwo. Konon, zaman masuknya Islam ke tanah air, Alas Purwo menjadi tempat bersembunyi para raja-raja di sekitar Banyuwangi yang menolak masuk Islam. Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Tak dapat dipungkiri lagi, Gunung Merapi sejak dulu dipercaya memiliki hal-hal mistis. Konon, ada begitu banyak jin yang tinggal di Gunung Merapi ini hingga membentuk suatu kerajaan. Oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, lokasi yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin itu adalah di Pasar Bubrah. Lokasinya berada di dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, maka yang terlihat hanyalah tumpukan bebatuan saja. Namun, penduduk lereng Merapi percaya tempat tersebut merupakan tempat yang paling besar aura mistisnya. Kerajaan Gaib Gunung Merapi menurut kepercayaan setempat dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Kerajaan Gaib Pulau Mas terletak di Indramayu. Masyarakat di sana percaya bahwa Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa saja. Namun, jika seseorang mempunyai kemampuan penglihatan batin khusus, maka yang ia lihat di rawa-rawa tersebut adalah kerajaan yang sangat megah yang terbuat dari emas yang bersinar. Legenda kerajaan Gaib Pulau Mas bermula dari seorang raja yang bernama Wiralodra. Saat sedang membabat hutan ingin mendirikan sebuah kerajaan, Raja Wiralodra dihalangi oleh Raja Gaib Ferdinata, sang penguasa hutan tersebut. Pertempuran yang sengit pun terjadi hingga 11 bulan lamanya.
Berkat penengah dari raja gaib lainnya, Raja Kalajengking, akhirnya kedua raja tersebut pun berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga kini, masyarakat setempat masih percaya dengan legenda tersebut, sehingga menjadikan lebih berhati-hati jika melewati tempat ini. Kerajaan gaib Uwentira. Tidak cuma di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi pun terdapat mitos kerajaan gaib yang cukup terkenal. Kerajaan gaib tersebut bernama Kerajaan Uwentira. Tempat yang jika dilihat mata normal adalah sebuah kebun kopi ini terkesan begitu angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan dari Kerajaan Gaib Uwentira sendiri terletak di perbatasan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Jika berkunjung ke tempat ini, maka kita akan melihat sebuah tugu yang berwarna kuning. Tugu tersebutlah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai gerbang menuju Kerajaan Gaib Uwentira. Kerajaan Gaib Negeri Paloh. Di Pulau Kalimantan pun terdapat mitos tentang kerajaan gaib. Kerajaan gaib tersebut bernama Negeri Paloh. Mitos kerajaan gaib Negeri Paloh merupakan kisah yang berasal dari daerah Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di kawasan hutan pedalaman di daerah Paloh dipercaya terdapat sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Makhluk astral penghuni kerajaan gaib ini pun sering menculik penduduk sekitar. Karena sering menunjukkan diri kepada manusia, kemunculan dari makhluk astral Negeri Paloh ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa bagi warga setempat. Kerajaan Gaib Padang 12. Selain Kerajaan Gaib Negeri Paloh, di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat satu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat. Kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun begitu kental aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya kerajaan gaib ini dihuni oleh orang limun, makhluk sebangsa jin muslim, tapi ada juga yang menyebut jika mereka adalah keturunan langsung dari malaikat Marut dan Harut. Konon, salah satu kisah tentang bertemunya orang limun dan masyarakat sekitar terjadi pada seorang bidan yang bertugas di sekitar daerah tersebut. Pada satu malam, sang bidan diketok oleh suami istri untuk membantu istrinya yang akan melahirkan. Tanpa banyak bertanya, dia pun membantu ibu tersebut dalam proses persalinan. Setelah selesai, suami istri yang tidak mempunyai uang tersebut membayar sang bidan dengan menggunakan kunyit saja. Sang bidan pun dengan ikhlas menerima pemberian tersebut. Sungguh ajaib, keesokan harinya saat terbangun, sang bidan terkejut melihat kunyit pemberian suami istri yang dibantunya melahirkan itu berubah menjadi sebongkah emas. Penduduk setempat percaya, orang-orang beruntung yang bisa bertemu dengan orang limun adalah orang yang memiliki hati suci dan baik. Kerajaan Gaib Pangeran Agung Borneo. Di kawasan hutan Kalimantan, di antara pohon-pohon tua berpostur raksasa, kini menjadi pusat dari kerajaan jin. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas, hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo. Gaung kebesaran raja di masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding presiden di Indonesia di alam manusia. Manusia juga tidak ada yang tahu persis berapa usia dari kerajaan Pangeran Agung Borneo. Namun sudah ada jauh sebelum Kalimantan dihuni bangsa manusia. Anak Dayak pun menjalin persahabatan dengan makhluk gaib. Dan hal itu bukanlah hal yang aneh dari suku pedalaman ini. Mereka punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil makhluk gaib. Mereka cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua besar. Dan hanya dalam hitungan menit dari dalam batang pohon raksasa itu keluar jin dalam wujud anak sebaya manusia yang mengundangnya. Kerajaan Gaib Masa Lembo.
Perairan Masalembo berada di tengah-tengah Pulau Bawean, Kepulauan Tengah dan kota Majene. Di tempat ini sering terjadi pertemuan antara arus dengan angin kencang, sehingga menimbulkan tekanan hebat yang keduanya menjadi penyebab angin tornado. Di wilayah perairan ini terkenal angker dan sudah menyebabkan banyak jatuh korban hingga ribuan jiwa. Setidaknya 2 insiden kecelakaan tragis pertama terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 1981, yakni peristiwa tenggelamnya kapal Tampo Mas II dan kapal laut Senopati Nusantara pada tanggal 29 Desember tahun 2006. Lalu setelah itu menyusul kapal tenggelam lainnya. Pada tanggal 1 Januari 2007, kecelakaan pesawat udara Adam Air 574. Kemudian hanya berselang beberapa bulan saja terjadi lagi tenggelamnya kapal KM Fajar Mas di tanggal 27 Juli 2007. Anehnya, berselang 1 bulan lagi terjadi musibah pada kapal Sumber Awal tanggal 16 Agustus 2007. Dan insiden yang terakhir terjadi ketika kapal Ternate Prima di tanggal 11 Januari 2009. Masih beberapa di wilayah perairan yang sama, yakni segitiga Masalembo. Kerajaan Jin Laut Aceh. Diceritakan pada suatu zaman, Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul ingin memperluas kekuasaannya dengan ekspansi ke wilayah pantai yang ada di Provinsi Sumatera, yaitu Aceh. Di lingkungan Istana Kerajaan Laut Selatan, mereka membahas rencana ekspansi itu dengan menyiapkan ribuan bala tentara. Semua pasukan sudah disiapkan untuk menggempur dan menaklukkan kerajaan yang dihuni oleh makhluk gaib di pantai Aceh. Dengan bala tentaranya disiapkan ngeluruh atau invasi ke kawasan pantai Aceh, pertempuran pun pecah. Kedua kubu kerajaan makhluk halus terlibat peperangan yang dahsyat. Semua ilmu dikerahkan untuk saling perang. Tidak disangka, makhluk gaib penguasa pantai Aceh ternyata bersekutu dengan jin penguasa Laut Merah. Ribuan bala tentara jin dari Laut Merah pun ikut berperang melawan pasukan dari pantai selatan. Setelah pertempuran terjadi antara pasukan Nyi Roro Kidul melawan pasukan penguasa Laut Aceh yang dibantu dengan tentara jin Laut Merah, Ratu Pantai Selatan akhirnya mundur dari peperangan. Saat kembali ke istana, kemudian mereka mengatakan kepada semua para menteri dan jajarannya, suatu ketika pasukan Laut Selatan akan kembali menggempur kawasan itu lagi. Kerajaan gaib di Laut Selatan menjadi sangat disegani oleh kalangan bangsa jin di dunia, sebab pasukan Laut Merah adalah tentara perang elit dan dikenal dengan kekuatan yang dahsyat. Laut Selatan namanya semakin dikenal dan tersohor seantero dunia gaib, dan termasuk dalam 3 kerajaan gaib terbesar di dunia. Itulah tadi beberapa kerajaan gaib yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe. Silahkan komen suka kalian, klik like dan share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih.